backup yang komplit dan komprehensif. Kemudian terakhir, saya juga akan sharing beberapa tips bagaimana caranya mengoptimalkan konfigurasi untuk Synology NAS Anda, baik untuk sistem, data, network, dan juga security. Tapi sebelumnya mungkin yang ikut di webinar hari ini ada juga nih yang belum pernah dengar Synology sama sekali. Jadi saya akan perkenalkan Synology secara singkat terlebih dahulu. Nah, headquarter Synology berada di Taiwan, berdiri dari tahun 2000. Dalam 20 tahun ini kita sudah memiliki total 6 cabang perusahaan di beberapa negara, termasuk US, Inggris, Jerman, Prancis, Cina, dan juga Jepang. Nah, sejauh ini Synology sudah ada lebih dari 1.000 karyawan di seluruh dunia, di mana lebih dari 70%-nya adalah developer. Kenapa? Ini karena Synology sangat mementingkan pengembangan software. Nah, ini tentunya agar produk dan solusi kita bisa terus diupdate, biar lebih aman, makin banyak fitur, dan makin juga gampang digunakan. Nah, biasanya kalau ngomongin Synology, ingatnya pasti NAS. Kenapa? Karena produk utama dari Synology adalah NAS. NAS itu apa sih? NAS itu adalah Network Attached Storage. Simpel kata, storage yang terhubung lewat jaringan. Dari namanya memang storage, tapi solusi dan fitur yang disediakan oleh Synology NAS sebenarnya tidak sekedar storage saja. Jadi, untuk memberikan solusi IT yang komprehensif, di dalam Synology NAS sudah ada built-in banyak banget software aplikasi yang kita sebut package. Dan dengan memanfaatkan package-package tersebut, Anda bisa menambahkan solusi atau fitur tertentu ke dalam Synology NAS. Jadi dari sekian banyak solusi Synology, yang paling sering diimplementasikan ada 6 solusi ini. Management file, data protection atau backup, virtualisasi, productivity, multimedia, dan juga surveillance. Nah, agar lebih ada gambaran, saya akan perkenalkan satu persatu solusi ini secara singkat, beserta apa saja aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian nanti kita akan kombinasikan beberapa aplikasi tersebut untuk membangun dua solusi utama yang akan kita bahas hari ini. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kenapa pilih Synology? Kita mulai dulu dari sini. Di sini saya kumpulkan 5 alasan utama atau benefit utama kenapa Synology adalah pilihan yang cocok untuk bisnis Anda. Apa sih kelebihan dari Synology? Oke, pertama adalah cost. Pada umumnya, untuk server tradisional, selain biaya untuk hardware, Anda juga harus membeli OS dan juga software masing-masing yang mau Anda gunakan. Nah, kalau ngomongin public cloud, biaya ini malah berbasis subscription. Semakin banyak user, semakin besar kapasitas yang dibutuhkan, semakin besar juga biaya subscription yang harus dibayar, seterusnya. Tapi dengan Synology NAS, kita memberikan solusi all-in-one untuk bisnis Anda. Integrasi antar hardware dan software sudah termasuk OS, software aplikasi yang gratis, dan juga manajemen tools lainnya. Jadi one time cost untuk investasi jangka panjang. Selanjutnya, scalability. Synology punya produk lini dan model yang beragam untuk memenuhi setiap kebutuhan user yang berbeda-beda. Dari model desktop atau tower, terdapat 4 produk seri yang berbeda. Ini yang membedakan adalah computing power-nya. Jadi semakin tinggi serinya, semakin tinggi juga prosesor dan RAM-nya. Nah, dengan computing power yang lebih tinggi, maka semakin banyak juga user dan layanan yang bisa dihandle bersamaan. Jumlah drive bay tiap model juga bervariasi dari 1 bay sampai 12 bay. Nah, untuk seri Plus ke atas, model NAS-nya juga sudah support ekspansi. Untuk model Rackmount, kita juga ada seri tambahan yang lebih high-end, yaitu SA atau UC untuk kebutuhan size SAS drive yang menggunakan interface SAS, kemudian FS atau flash station untuk kebutuhan all flash atau full SSD yang membutuhkan IOPS tinggi. Untuk model dual control sekarang juga sudah tersedia. Dengan Synology Anda bisa mulai dari storage kecil, lalu tinggal di-expand ke depannya kalau storage udah nggak cukup.
Apalagi untuk yang datanya berkembang cepat ya. Jadi kalau storage-nya bisa diekspansi, bisa dimigrasi dengan fleksibel, pastinya bisa sangat membantu. Oke, kita lanjut ke poin ketiga adalah manajemen. Synology NAS juga sudah terintegrasi dengan Windows AD dan juga Azure AD. Jadi kalau udah ada infra existing, nggak perlu repot-repot ganti lagi. Jadi tinggal join AD aja. Nah, user tinggal pakai akun existing untuk akses ke Synology NAS juga. Kalau mau pakai manajemen built-in, itu juga bisa. Jadi IT admin bisa setting permission per share folder, aplikasi dan grup, dan lain-lainnya. Ini bisa di-customize dengan sangat fleksibel. Oke, kita lanjut ke user friendly. Nah, kalau suatu sistem terlalu susah digunakan, pastinya akan menjadi beban atau kos tambahan untuk perusahaan. Untuk Synology NAS, kita desain semuanya sesimpel mungkin, segampang mungkin. Ya, agar user yang tanpa IT background pun bisa mengoperasikan Synology NAS dengan mudah. Ini adalah operating system OS dari Synology NAS, yaitu DSM atau Disk Station Manager. Bisa dilihat tampilannya cukup simple, berbasis GUI, bukan pakai command line ya, dan bisa dibilang mirip kayak desktop Windows gitu. Lalu ini adalah package center, pusat di mana Anda bisa download dan install aplikasi software yang diperlukan. Kalau Apple ada App Store, Android ada Play Store, maka DSM ada package center. Di package center ini ada lebih dari ratusan software aplikasi, baik yang Synology kembangkan sendiri ataupun yang dikembangkan oleh third party. Nah, dengan menggunakan package-package inilah Anda bisa menambah fitur dan juga solusi di Synology NAS. Ini saya berikan sedikit gambaran bagaimana login ke Synology DSM dan interface-nya. Sangat simpel. Jadi buka web browser apapun, masukkan IP address Synology NAS, lalu login dengan akun yang punya akses ke DSM. Oke. Nah, ini tampilan desktopnya, ada gadget untuk monitoring sistem di samping, lalu semua software atau aplikasi yang sudah di-download bisa dicek di sini. Nah, dan ini adalah package center. Di sini ada banyak aplikasi yang tersedia, Anda bisa cari package yang Anda butuhkan, lalu tinggal klik dan install. Nah, kalau sudah terinstall di NAS, nanti tulisannya di open. Oke, poin terakhir adalah solusi. Nah, seperti yang saya bahas di depan, dengan integrasi antar hardware dan software, Synology NAS bisa memberikan solusi all-in-one untuk manajemen data Anda. Nah, solusi all-in-one apa saja? Seperti yang saya bahas ya, ada 6 solusi dari Synology ini yang paling sering diimplementasikan oleh business user. Biar lebih ada gambaran tentang solusi ini secara keseluruhan, saya akan secara singkat memperkenalkan 6 solusi ini satu persatu. Jadi kita akan explore apa saja package yang bisa digunakan dan apa saja fungsi dari package-package tersebut. Kita mulai dari yang paling basic, yaitu file management. Nah, di sini ada 3 package atau aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk file sharing dan syncing. Pertama adalah File Station. Ini untuk browsing file di Synology NAS. Fungsinya sama persis dengan File Explorer di perangkat Windows. Lalu Cloud Sync, package ini bisa digunakan untuk sinkronisasi file secara real time antar Synology NAS dan public cloud, seperti Dropbox, Google Drive, Azure, dan lain-lainnya. Ini bisa disetting baik sinkronisasi one way ataupun two way. Kemudian ada Synology Drive, ini untuk backup dan sinkronisasi file dari PC ke Synology NAS, baik per schedule ataupun secara real time. Nah, selain itu, dengan Synology Drive, file juga bisa diakses dengan mudah, baik dari PC, web browser, ataupun dari mobile phone juga bisa. Beragam dan juga sangat fleksibel. Jadi file bisa diakses, disinkronisasikan, dan juga di-sharing kapanpun, dimanapun lewat koneksi internet. Nah, selanjutnya data protection. Untuk bagian ini saya akan bagi menjadi 2. Pertama adalah backup endpoints, yaitu backup data dari perangkat atau media lain ke Synology NAS.
Nah, banyak user menggunakan Synology NAS sebagai destinasi backup. Tapi banyak juga yang nggak tahu kalau Synology NAS itu sebenarnya udah ada built-in backup software sendiri. Di sini saya perkenalkan 3 backup aplikasi paling populer dari Synology NAS. Active Backup for Business untuk membackup PC dan server Windows, virtual machine dari VMware dan Hyper-V, dan juga file server dengan protokol Samba atau rsync. Lalu untuk backup cloud atau SaaS, ada Active Backup for Microsoft 365 dan G Suite atau Google Workspace. Yang untuk ini dia bisa backup email, kalender, drive, SharePoint, kontak, dan data lainnya yang tersimpan di layanan cloud. Jadi yang bisa di backup beragam, settingnya gampang, konfigurasinya fleksibel, dan juga bisa di-customize sesuai kebutuhan. Dan yang paling penting lagi adalah package-package ini free, tidak perlu biaya lisensi sama sekali. Oke, data protection bagian kedua adalah NAS backup, NAS protection. Jadi setelah membackup segala macam data dari berbagai perangkat ke Synology NAS, pastinya Synology NAS Anda juga harus dilindungi. Nah, dalam hal ini Anda bisa gunakan beberapa package ini. Pertama adalah Hyper Backup. Jika Anda butuh backup Synology NAS ke beberapa destinasi, misalnya public cloud, external hard drive, file server, ataupun Synology NAS lainnya, ini sangat cocok. Gunakan Hyper Backup. Lalu ada juga Snapshot Replication untuk disaster recovery. Selain bisa snapshot lokal, Anda juga bisa replikasikan data dari satu Synology NAS ke Synology NAS lainnya. Dan pada saat ada masalah dengan NAS utama, Anda bisa fail over ke NAS di offsite untuk disaster recovery sementara. Sangat simpel. Nah, selain itu, untuk meminimalkan service downtime, Anda juga bisa menggunakan Synology High Availability untuk membangun aktif pasif HA cluster. Jadi kalau aktif servernya lagi down, layanan di aktif server ini akan langsung di failover ke pasif server. Dan pasif server ini akan langsung take over dan menjalankan layanan secara otomatis. Jadi service downtime bisa diminimalkan dan user pun tetap bisa mengakses file tanpa masalah. Oke, jadi secara keseluruhan Anda bisa mengkombinasikan package aplikasi aplikasi backup ini untuk membangun solusi backup. Backup endpoints, backup dari endpoints atau cloud ke Synology NAS. Kemudian backup Synology NAS ke media lain, baik ke lokal maupun ke offsite. Nah, jadi ini Anda bisa menerapkan strategi backup 321 dengan sangat gampang. Next, solusi virtualisasi. Jadi selain Synology NAS bisa dijadikan sebagai storage untuk virtual machine ataupun server, Anda juga bisa menjalankan virtual machine langsung dari Synology NAS. Nah, ini untuk hosting VM, Anda bisa install dan gunakan Virtual Machine Manager atau VMM, yang merupakan hypervisor dari Synology sendiri. Lalu kalau ada kebutuhan lebih advance lagi, seperti VM Live Migration, VM HA, replikasi plan, atau lainnya, kita juga menyediakan VMM versi Pro dengan lisensi. Kita lanjut ke produktivitas. Nah, jika bisnis Anda, perusahaan Anda ingin membangun mail server dan chat server private sendiri, Synology juga ada package aplikasinya. Di Synology Headquarters sendiri ya, kita chat sesama rekan kerja bukan pakai WhatsApp, bukan pakai Line, tapi kita menggunakan Synology Chat. Jadi semua chat history, file-file yang di-share, semuanya tersimpan aman di server NAS kita sendiri. Nah, inilah gunanya server chat milik pribadi. Di depan saya juga ada bahas tentang Synology Drive ya. Nah, kalau Synology Office diinstal bareng Synology Drive, user bisa kolaborasi dan edit file Office secara bersamaan lewat web browser. Fitur ini mirip kayak Google Office gitu. Jadi user bisa edit bareng-bareng via online untuk file documents, spreadsheets, dan juga slides. Multimedia. Nah, di dalam package center juga ada package khusus untuk mengelola tiap media, foto, musik, dan video. Jadi
Aplikasi ini bisa dibilang semacam music player atau video player di dalam Synology NAS. Nah, terakhir solusi surveillance. Selain bisa dijadikan storage untuk NVR, sebenarnya Synology NAS itu juga bisa langsung digunakan sebagai NVR. Caranya sangat mudah. Tinggal install package surveillance station yang merupakan VMS dari Synology sendiri. Ini gampang tinggal diinstal dari package center langsung. Nah, untuk kebutuhan surveillance dengan fitur analisa AI, Synology juga ada produk lini khusus, yaitu DVA, di Video Analytics. Nah, hanya model DVA ini saja yang surveillance station-nya mendukung fitur-fitur deep learning seperti face recognition, people and vehicle detection, people counting, dan juga intrusion detection. Jadi untuk produk NAS, fitur surveillance basic sudah termasuk. Tapi kalau perlu fitur deep learning atau analisa AI, harus pakai produk model DVA. Contohnya DVA 3221, seperti itu. Oke, nah itu semua perkenalan untuk 6 solusi Synology yang paling sering diimplementasikan, beserta aplikasi masing-masing yang bisa digunakan. Sekarang kita lihat dulu nih, apa sih challenge atau tantangan untuk bisnis di masa pandemik begini? Cara bekerja orang sekarang sudah cukup berbeda kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Kerja jarak jauh, work from home, tuntutan untuk produktivitas dan juga kolaborasi. Perusahaan membutuhkan tools atau solusi untuk membantu mereka mengelola data lebih efisien. Nah, karena keperluan work from home atau kerja jarak jauh, staff atau user jadi perlu akses file menggunakan beberapa perangkat yang berbeda. Misalnya dari komputer kantor, laptop di rumah, atau mungkin dari mobile phone. Nah, untuk meningkatkan produktivitas kerja, juga dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi antar rekan yang efisien. Dan juga dengan meningkatnya work from home ya, akan semakin susah juga untuk IT admin mengelola data. Dan di saat seperti inilah, serangan ransomware pun semakin meningkat di masa-masa pandemik begini. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana Anda bisa mengkombinasikan beberapa aplikasi built-in Synology yang barusan saya bahas untuk membantu Anda dalam dua hal. Pertama, untuk membangun file server modern dan private cloud yang aman. Jadi, Anda bisa akses file lebih mudah, dari perangkat yang beragam, kolaborasi lebih efisien, walaupun pada saat bekerja jarak jauh. Dan yang kedua, untuk memberikan solusi backup yang komplit dan komprehensif dalam menghadapi ancaman ransomware yang semakin meningkat di masa pandemik ini. Oke, kita mulai dari file management terlebih dahulu. Di sini saya akan sharing bagaimana Anda bisa membangun file server modern dan private cloud yang aman menggunakan kombinasi Synology NAS dan 3 package ini. Synology Drive, Synology Office, dan Synology Chat. Dengan kombinasi ini, ada 3 kelebihan utama yang bisa Anda dapatkan. Akses di mana saja, manajemen yang mudah, dan juga kolaborasi yang efisien. Oke, akses yang mudah dari berbagai macam perangkat adalah salah satu kebutuhan yang sangat meningkat pada saat work from home. Dalam setup kantor pada umumnya ya, untuk akses file di kantor, Anda bisa pakai cara paling simple, yaitu mapping network drive. Nah, Synology NAS support bermacam-macam protokol umum seperti Samba, CIFS, AFP, NFS, dan lainnya. Jadi ini tidak ada masalah sama sekali. Nah, untuk akses luar kantor, Synology Drive menyediakan berbagai cara untuk akses file dengan mudah kapanpun dimanapun. Baik menggunakan desktop client yang bisa diinstal langsung di PC atau laptop, atau menggunakan web browser kayak Google Chrome atau Safari, atau akses file lewat mobile phone juga bisa pakai mobile app. Dan yang nggak kalah pentingnya, Anda juga bisa sinkronisasi file dari satu Synology NAS ke Synology NAS lainnya untuk sharing file antar kantor cabang.
Nah, akses file yang disimpan di Synology NAS bisa lewat web browser, jadi nggak peduli pakai Windows, Linux, Mac, atau platform lainnya, yang penting bisa buka web browser. Jadi tinggal masuk ke Drive Portal, login, dan file bisa diakses dari mana saja. Untuk akses lewat mobile phone, mobile app juga tersedia, baik untuk perangkat Android maupun untuk Apple. Anda juga bisa sinkronisasi atau backup file dari komputer ke Synology NAS secara real time dengan cara menginstal desktop client di komputer. Nah, Drive Client ini sudah support berbagai platform seperti Windows, Mac, Linux. Jadi sebagian besar platform umumnya sudah tercover. Selama perangkat tersambung internet dan sinkronisasi dijalankan real time, maka file di komputer dan Synology NAS Anda akan selalu up to date. Untuk Windows 10 ada fitur tambahan juga di Synology Drive Client ini, yaitu fitur On Demand Sync. Fitur ini cukup berguna untuk user yang memiliki komputer dengan kapasitas terbatas. Jadi misalnya kapasitas komputer cuma 250 GB, tapi data di NAS ada 25 TB. Nah, gimana sinkronnya? Jadi dengan On Demand Sync, Anda bisa melihat semua file yang disinkronkan dari NAS ke komputer. Tapi tanpa memakan local disk komputer sama sekali. Lalu pada saat file mau dibuka, baru filenya nanti di-download ke komputer. Nah, ini saya akan demo sedikit cara menjalankan tugas sinkronisasi antar Windows laptop ke Synology NAS. Ini adalah tampilan Drive Client yang dibuka di Windows laptop. Anda bisa pilih mau bikin tugas sinkronisasi real time atau tugas backup yang jalan per schedule. Nah, untuk demo saya akan bikin tugas sinkronisasi. Jadi kita masukkan domain, Quick Connect ID, dan juga login dengan akun masing-masing. Lalu pilih folder di Synology NAS yang mau disinkronisasikan. Misalnya tim folder ini. Lalu klik OK, dan juga folder di laptop yang mau disinkronkan. Di sini ada Advanced Option. Oke. Dan di sini juga tinggal dipilih, misalnya mau nge-sync folder apa saja, dan juga ada file filter yang Anda bisa setting. Jadi misalnya Anda cuma mau filter file-file yang tidak melebihi size tertentu. Dan untuk sync mode juga bisa dijalankan baik two-way sync atau download dari Synology Drive sendiri atau cuma upload dari komputer ke Synology NAS. Ini bisa di setup sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Nah, kita next di sini untuk folder share with me, ini saya skip dulu. Jadi tinggal klik done, dan tugas sinkronisasi yang barusan dibikin akan muncul di dashboard ini berjalan secara otomatis sesuai dengan setting yang ditentukan. Nah, mengenai fitur on demand sync, agar lebih mudah dimengerti, saya juga kasih lihat contoh ini. Jadi ini adalah folder yang saya sinkronkan dari NAS ke laptop Windows. Kalau kita cek properties, kita cek ini. Jadi kalau kita cek properties folder ini, size folder ini sebenarnya 507 MB, tapi size di disk komputer saya 0. Nah, ini karena status semua file masih belum di-download dari Synology NAS. Tapi saya bisa browsing dan saya bisa lihat semua file yang ada. Oke. Nah, sekarang saya coba open satu file ini, baru dia akan download dari NAS ke laptop. Nah, ini file browser yang saya download barusan. Kita cek lagi properties dari folder ini. Oke, bisa kita lihat size disk laptop saya bukan 0 lagi, tapi 15,7 MB yang merupakan size dari browser yang saya download. Nah, statusnya juga sudah berubah, bukan awan lagi. Kalau mau dihapus, tinggal pilih free up space. Anda bisa menghapus space yang dipakai di laptop tanpa menghapus file aslinya sama sekali. Oke, kita cek lagi sekali lagi propertiesnya. Nah, size di disknya sudah kembali ke 0 lagi. Jadi ini yang dimaksud dengan on demand sync, cukup sync pas dibutuhkan saja. Nah, sharing file juga lebih aman dan mudah dengan Synology Drive. Anda bisa pilih di-share ke internal atau eksternal, lalu masih juga bisa ditambah proteksi dengan opsi password atau tanggal expire untuk linknya. Untuk sinkronisasi dan backup lewat Synology Drive, Anda juga bisa filter tipe file yang nggak mau disinkronkan, misalnya file music, file video yang makan storage, atau kalau mau disetting berdasarkan ukuran file juga bisa.
Selain itu Synology Drive juga ada fitur versioning. Nah, tinggal kita lihat di sini, tinggal klik kanan dan cek versi file yang tersedia. Lalu klik tanda panah ini untuk download versi file tertentu. Untuk tugas backup, dari drive client juga bisa langsung di browsing versi filenya, dan kita bisa juga restore secara manual. Jadi kita tinggal pilih foldernya atau filenya yang mau di-download atau di-restore. Nah, di sini kita bisa pilih versi filenya sama seperti yang sebelumnya, dan tinggal klik juga tanda panah ini untuk download file. Satu file dan folder bisa disetting maksimal 32 versi. Jadi kalau ada file yang korup atau rusak, Anda bisa restore ke versi sebelumnya dengan gampang. Oke, kelebihan kedua dari Synology Drive adalah manajemen yang mudah. Lewat admin console, IT admin bisa lihat semua log aktivitas dari user. User edit file apa, ganti name apa, hapus file apa, dan lain-lain semua bisa dicek dan dimonitor langsung lewat Drive admin console, bagian log ini. Nah, semua log ini juga bisa diekspor untuk keperluan audit atau laporan lainnya. Paling gampang lagi kalau semua bisa diintegrasikan dengan infra yang sudah ada, misalnya dengan AD atau LDAP, jadi nggak perlu lagi setting dan setup semuanya satu per satu. Nah, user tinggal pakai akun existing-nya masing-masing. Dan kalau misalnya Anda punya banyak cabang kantor di mana-mana, lalu ada kebutuhan untuk sinkronisasi file antar kantor, Anda juga bisa manfaatkan fitur Drive Share Sync. Jadi pada saat di kantor pusat ada perubahan file, nah file ini akan secara otomatis disinkronisasikan ke kantor cabang masing-masing secara otomatis. Praktis dan efisien. Saya kasih lihat demo singkat untuk Drive Share Sync ini juga. Jadi misalnya kita lihat di sini. Oke. Jadi misalnya ini adalah NAS kantor pusat dan kita klik di sini Drive Share Sync untuk sync dari satu Synology ke Synology NAS lainnya. Masukkan domain nama dan Quick Connect ID-nya. Lalu login dengan akun admin yang bisa akses ke Synology NAS di cabang. Klik Next dan tunggu NAS pusat ini terhubung ke NAS cabang. Oke, setelah itu kita pilih folder yang mau di-sync dan atur konfigurasi lebih lanjut. Misalnya untuk file filter, file tipe apa saja yang mau di-filter, jadi mirip dengan setting pas membuat tugas sinkron untuk komputer juga ya. Seperti ini, oke. Lalu kemudian ke permission setting, mau sinkron file beserta permissionnya atau hanya file saja, juga bisa. Lalu mode sync-nya yang mau dijalankan misalnya sync 2 arah, atau download dari NAS cabang doang, atau upload dari NAS cabang ke pusat. Nah, untuk demo saya pilih two-way sync, kita klik OK, dan apply. Oke. Nah, setelah semua file dan folder disinkronkan, status di dashboard akan keluar up to date, dan kita bisa cek folder yang apa saja yang disinkronkan di sini, dan ganti settingan sinkronisasi kapanpun dengan mudah jika diperlukan ke depannya. Oke, kelebihan ketiga adalah kolaborasi yang efisien. Dengan kombinasi Synology Drive dan Office, Anda bisa membuat slide, dokumen, dan juga spreadsheet. Lalu edit dan komen online dalam waktu bersamaan. Nah, Synology Office ini juga kompatibel dengan file Microsoft Office. Jadi, Anda bisa upload file Microsoft Office, lalu di-convert ke file Synology Office untuk edit online bersama-sama. Setelah itu, kalau mau di-download lagi jadi Microsoft Office juga bisa. Jadi dengan real-time kolaborasi, Anda bisa mempermudah komunikasi dan meningkatkan produktivitas lebih efisien lagi. Oke, saya demo juga sedikit biar ada gambaran. Oke. Jadi ini adalah interface dari Synology Drive yang diakses lewat web browser. Jadi ada My Drive, ada team folder yang saya ada permissionnya, share with me, with others, lain-lainnya, dan juga ada fitur labeling. Jika Anda menginstal Synology Office, pas klik icon tambah ini, user bisa create file Office seperti dokumen, spreadsheet, dan juga slide, yang dimana user bisa edit online bersamaan. Oke,
Nah, oke, saya akan buka file ini untuk contoh file documents. Oke. Nah, ini adalah tampilan file dokumen di Synology Office lewat web browser. User bisa meninggalkan comments seperti ini atau edit langsung di dokumen tersebut. Nah, bisa juga sharing ke orang lain baik ke eksternal ataupun ke internal dengan permission yang berbeda, misalnya view, comment, atau edit, lalu tinggal copy dan save. Nah, untuk proteksi lebih, user juga bisa enable ini, lalu pilih permission yang mau diberikan. Kemudian masukkan password untuk mengakses file ini, atau bisa juga tambah waktu expire untuk sharing link ini. Copy dan, bentar ya. Oke. Oke, no problem. Saya lanjut langsung ke chat. Ya, jadi itu bisa langsung di-sharing, ya. Jadi itu bisa langsung di-sharing ke orang lain dan orang lain pas mau mengakses file tersebut mereka harus memasukkan password yang ditentukan, gitu. Dan kalau misalnya pas dikasih permission-nya cuma bisa komen, jadi orang itu pas mendapatkan link sharing seperti itu mereka juga tidak bisa edit, dia cuma bisa komen atau cuma bisa view, gitu. Oke, saya lanjut ke Synology Chat. Jadi selain kolaborasi, komunikasi juga sangat penting. Di Synology NAS, paket Synology Chat ini bisa membantu Anda membangun private messenger atau server komunikasi pribadi untuk perusahaan Anda. Jadi user bisa buka Synology Chat lewat desktop client, web browser, ataupun mobile app. Nah, dengan Synology Chat, semua histori percakapan, file yang dibagi, semuanya akan tersimpan ke dalam Synology NAS sendiri. Jadi user bisa komunikasi dengan rekan kerja lebih efisien, lebih gampang, dan admin juga bisa menjaga keamanan dan privasi file perusahaan lebih efektif lagi. Oke. Nah, dengan kombinasi beberapa package ini, Anda bisa membangun file server modern dan private cloud sendiri yang aman. Nah, user bisa akses file dengan mudah dan terpusat, sharing file dan kolaborasi lebih efisien. IT admin juga bisa mengelola sistem dengan lebih mudah. Dan satu hal lagi yang nggak kalah pentingnya adalah semua aplikasi ini free, gratis, sudah built-in di dalam Synology NAS. Jadi tinggal diinstal dari package center di Synology NAS. Oke, nah setelah dua tantangan pertama teratasi, sekarang kita lanjut ke tantangan terakhir. Untuk melindungi data penting perusahaan dari ancaman ransomware atau ancaman kehilangan data lainnya, saya juga akan sharing di bagian data protection ini. Bagaimana Anda bisa mengkombinasikan built-in aplikasi Synology untuk membangun solusi backup yang komprehensif dan komplit. Oke, dan inilah 3 aplikasi gratis tanpa lisensi yang bisa Anda manfaatkan dari Synology NAS. Tiap aplikasi memiliki fungsinya masing-masing. Active Backup for Business untuk endpoints backup, Hyper Backup untuk membackup Synology NAS, dan Snapshot Replication untuk disaster recovery. Jadi secara keseluruhan, untuk menghadapi ancaman ransomware dan untuk memberikan perlindungan data yang lebih aman, Anda bisa mengimplementasikan solusi backup Synology seperti topologi ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tiap aplikasi ini satu persatu dengan meng-highlight fiturnya masing-masing. Kita langsung mulai saja dari Active Backup for Business. Oke, Anda bisa menggunakan aplikasi ini untuk membackup data dari berbagai macam perangkat dan juga platform secara terpusat ke Synology NAS. Lengkap dengan opsi backup dan juga restorasi yang fleksibel, ini untuk menyesuaikan tiap kebutuhan user yang berbeda-beda. Aplikasi ini juga sudah ada teknologi incremental dan global deduplikasi untuk mengurangi kapasitas penyimpanan dan waktu backup yang diperlukan. Nah, agar lebih gampang dipahami, saya langsung aja kasih lihat interface dari aplikasi Active Backup for Business ini. Oke, kita tinggal buka aplikasinya di DSM, interface-nya akan seperti ini, yang bisa di-backup beragam. Oke, dari Windows PC, server Windows dan juga Linux, dan juga file server yang bisa diakses lewat protokol Samba dan Arsync, lalu virtual machine dari VMware dan vSphere, dan juga Microsoft Hyper-V.
Jadi Anda bisa backup data dari berbagai macam perangkat dan juga platform ini secara terpusat ke Synology NAS. Hanya menggunakan satu aplikasi backup saja, yaitu Active Backup for Business. Nah, karena kebutuhan backup dan restorasi tiap perusahaan cukup bervariasi, Active Backup for Business juga menyediakan opsi backup dan restorasi yang fleksibel. Oke, contohnya untuk backup server Windows, kita bisa lihat di sini apa saja yang bisa di backup. Oke, kita bisa backup entire device, full system atau bare metal backup. Bisa juga backup sistem volume tertentu saja, atau kalau mau customize sampai folder juga bisa. Nah, beberapa setting lainnya juga bisa di-enable sesuai kebutuhan seperti compression, encryption, application aware backup, dan juga verifikasi backup. Jika Anda butuh full system, jika Anda backup full system dan juga ada install hypervisor Synology, yaitu VMM, Anda bisa memverifikasi backup ini. Nah, saya langsung saja kasih lihat live videonya kayak gimana. Oke. Nah, live video ini adalah hasil running backup image selama 120 detik yang dipercepat 3 kali lipat. Jadi, memperlihatkan kalau server Windows-nya direstorasi, lalu di boot up, nanti sistemnya akan running kira-kira seperti ini. Jadi bisa dilihat server Windows-nya sudah berhasil di backup dan juga sudah dites, oke, bisa direstorasi juga. Gitu. Jadi verifikasi backup ini gunanya untuk testing apakah data backup-nya oke atau tidak, crash atau enggak gitu. Nah, kita kembali ke Active Backup for Business lagi. Jadi selain yang bisa di backup fleksibel, kita lihat schedule backup-nya juga bisa disetting sangat fleksibel. Anda bisa pilih manual ataupun schedule backup. Jadi bisa disetting per hari apa, lalu per hari atau per jam atau per minggu. Ini bisa disetting. Bisa juga enable backup window. Lalu setting backup-nya hanya boleh jalan atau tidak boleh jalan di jam-jam yang ditentukan. Misalnya di luar jam kerja, kayak Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 6 tidak boleh running backup. Misalnya begitu, di-customize saja. Oke, nah untuk retention policy juga bisa di-set sesuai kebijakan perusahaan masing-masing. Oke, nah untuk permission juga bisa diatur di sini. Jadi IT admin bisa atur siapa saja yang punya permission untuk akses ke backup ini. Nah, backup-nya fleksibel, restore-nya gimana? Active Backup juga menyediakan beberapa opsi dan sesuai dengan kebutuhan orang yang berbeda-beda. Jadi Anda bisa pilih restorasi per file atau per folder, atau juga bisa langsung restore bare metal full system, atau bisa juga restore ke virtual machine. Nah, untuk restorasi file atau folder saja, Anda bisa gunakan Active Backup for Business Portal. Nah, IT admin bisa akses lewat package di DSM. Kalau user bisa tinggal klik saja di agent Active Backup yang diinstal di komputer. Nah, lewat portal ini Anda bisa browsing file yang di backup ke Synology NAS, lalu pilih restore atau download file yang diperlukan, tanpa restore balik semua data ke komputer. Jadi file yang diperlukan saja. Oke, saya kasih lihat kalau untuk IT admin akses dari DSM-nya akan seperti apa. Oke, nah setelah klik restore, pilih versi backup yang mau di-restore. Lalu next. Nah, di sini ada banyak opsi yang bisa dipilih. Kita pilih restore portal. Oke, nah setelah masuk ke portal, IT admin bisa cek semua data backup yang ada di sini, baik yang untuk PC, server, ataupun virtual machine. Jadi semua sudah terpusat. Lalu ini struktur file dan foldernya juga sama persis dengan struktur dari perangkat yang di backup. Jadi bisa memudahkan user atau admin untuk mencari suatu file tertentu. Oke, kemudian tinggal klik dan pilih restore atau download. Seperti itu. Opsi kedua adalah bare metal restore lewat recovery media. Jadi jika suatu hari satu PC Anda benar-benar kena ransomware gitu. Nah, Anda bisa restore balik seluruh sistem perangkat itu menggunakan backup image di Synology NAS. Restore entire device atau bare metal restore. Tidak hanya merestore data yang ada di PC, tapi juga termasuk program software dan juga sistem konfigurasi di Windows. Jadi semua akan di-restore kembali secara keseluruhan.
Nggak perlu restore file atau folder satu persatu. Nah, cara bare metal restore gimana? Untuk bare metal restore, Anda perlu membuat boot image. Dan ada dua macam boot image yang bisa Anda pilih, yaitu ISO atau USB. Nah, contoh misalnya Anda membuat boot image dalam bentuk USB, maka Anda tinggal colok USB ke laptop atau PC, kemudian pilih metode boot menggunakan USB atau removable device. Seperti ini. Jadi ini pakai USB, bentar ya. Oke. Nah, pilih di boot sini, lalu removable device, lalu masuk ke proses restorasi. Kemudian masukkan beberapa informasi yang dibutuhkan, IP server, akun, dan password untuk login ke ABB, pilih versi backup yang mau di-restore, kemudian proses restorasi akan dilanjutkan secara otomatis. Nah, dan di sini akan di-restore kembali ke keadaan versi backup yang dipilih, yang pastinya sudah bebas dari ransomware gitu. Oke, selanjutnya untuk backup physical server, Anda juga punya opsi tambahan untuk restorasi dari physical ke virtual. Misalnya ke VMware atau ke Microsoft Hyper-V. Atau kalau mau running langsung di Synology NAS juga bisa. Anda bisa gunakan hypervisor Synology sendiri, yaitu Virtual Machine Manager atau VMM. Nah, dengan VMM Anda bisa running virtual machine langsung di NAS dari backup image physical server yang ada. Oke, untuk metode atau teknologi backup, Active Backup for Business juga sudah support incremental backup. Jadi hanya backup ya, data yang berubah dari versi sebelumnya, bukan full backup terus, biar nggak boros storage dan waktu backup. Nah, selain incremental, ada juga satu lagi teknologi yang nggak kalah penting, yaitu global deduplikasi. Kalau duplikasi itu artinya menggandakan, maka deduplikasi berarti sebaliknya. Dengan global deduplikasi, sebelum data di backup masuk ke dalam NAS, Active Backup akan memfilter blok file yang sama. Contohnya, misalnya Anda punya 100 PC yang menggunakan OS Windows yang sama. Tanpa deduplikasi, 100 Windows OS ini akan di backup ke Synology NAS. Padahal isi filenya sama. Tapi dengan global deduplikasi, ABB bisa bantu filter file yang sama, lalu simpan hanya satu copy file backup saja ke Synology NAS. Nah, bayangkan berapa banyak ruang storage yang bisa Anda hemat dengan fitur ini. Nah, berdasarkan real case dari customer Synology yang sudah menggunakan Active Backup for Business, kalau kita lihat dari storage backup yang dibutuhkan, Active Backup sudah berhasil membantu mereka menghemat 50% sampai 60%-an dari total backup data. Dan pastinya kalau ngomongin bisnis ya, hemat storage sama artinya dengan hemat biaya. Oke, nah itu semua untuk bagian Active Backup for Business beserta fitur-fiturnya. Nah, setelah Anda backup banyak data dari berbagai perangkat ke Synology NAS, atau mungkin Anda juga menggunakan Synology untuk file server, disinilah Anda membutuhkan perlindungan lebih lanjut untuk Synology NAS Anda, karena Synology NAS Anda juga sudah menyimpan banyak data penting perusahaan. Nah, untuk kali ini Anda bisa gunakan Hyper Backup. Selain yang bisa di backup beragam dari share folder, aplikasi, dan juga konfigurasi sistem NAS, destinasi backup yang bisa dipilih juga sangat fleksibel. Anda bisa pilih mau backup ke external hard drive, USB drive, rsync server, public cloud, ataupun ke perangkat Synology lainnya. Nah, biar lebih ada gambaran, sekalian saya demokan secara singkat cara membackup Synology NAS ke external hard drive atau USB drive. Kita buka aplikasi Hyper Backup, interface-nya akan seperti ini. Nah, Anda bisa pilih mau backup data NAS atau SKC LAN. Saya akan pilih data NAS untuk demo. Pertama, pilih destinasi backup-nya. Di sini ada banyak opsi yang bisa dipilih. Oke, dari perangkat Synology sendiri, file server asing atau web dev, dan juga bermacam-macam public cloud. Kita pilih local folder dan USB, kemudian next. Dan pilih perangkat USB NAS biasa dinamakan USB share secara default. Jadi kita pilih ini, lalu kita kasih nama directory backup-nya. Directory backup-nya test to USB, oke. Setelah itu kita pilih folder yang mau di backup dari Synology NAS. Oke, dan juga aplikasi bisa di backup, misalnya kita pilih Hyper Backup. Oke, next. Nah, untuk backup setting lebih lanjut bisa diatur di sini. Saya akan enable ini agar lognya lebih akurat. Untuk schedule bisa disetting per hari, tertentu sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, setelah konfirmasi, cek semua sudah oke, tinggal next dan apply. Oke, nah ini untuk
rotasi misalnya maksimal saya setting 32 dan kita apply. Tunggu sesaat. Oke. Backup now, of course yes. Dan tugas backup pun sudah berhasil dibuat. Nah, backup ini akan berjalan dan dirotasi secara otomatis sesuai schedule yang ditentukan. Simpel kan? Oke, kita tambahkan hyper backup di topologi untuk membackup NAS. Dan lanjut ke snapshot replication untuk disaster recovery. Jika di dalam data NAS Anda kena ransomware atau enkripsi ya, dengan snapshot Anda bisa recover dan rollback ke versi snapshot sebelumnya data diserang ransomware, di mana data belum dienkripsi gitu. Tapi untuk beberapa situasi, snapshot di local server saja terkadang tidak cukup. Misalnya ada bencana, gangguan atau kerusakan server, dan lainnya. Nah, untuk menghindari ini, kami sangat menyarankan user untuk mereplikasikan data di dalam sinologi NAS beserta snapshotnya ke offsite NAS di lokasi lain. Selain untuk perlindungan melawan ransomware, offsite NAS ini juga bisa menjadi solusi disaster recovery Anda. Dan pada saat emergency, di mana NAS lokal tidak bisa diakses atau ada bencana, Anda bisa failover atau switch over ke sinologi NAS di offsite. Lalu mengakses file yang direplikasikan langsung dari remote NAS tersebut. Jadi step-nya sebenarnya sangat-sangat simple, yaitu snapshot, replicate, dan recover atau failover. Seperti itu. Oke, terakhir kita tambahkan snapshot replication, lengkap sudah topologi backup sinologi untuk melawan ancaman ransomware di sistem Anda. Kita recap lagi untuk backup ini. Pertama, endpoints backup dengan active backup for business, lalu backup NAS dengan hyper backup ke media lain. Terakhir, replikasikan data di sinologi NAS ke offsite NAS untuk disaster recovery. Jadi dengan mengkombinasikan beberapa aplikasi backup ini, Anda bisa dengan mudah membangun strategi backup 321 untuk melawan ancaman ransomware. Tidak hanya itu, semua aplikasi backup ini sudah built-in di dalam sinologi NAS dan free tanpa lisensi sama sekali. Jadi integrasi sinologi NAS dengan aplikasi Active Backup for Business, Hyper Backup, dan juga Snapshot Replication bisa memberikan solusi backup yang komprehensif, komplit, dan pastinya cost efektif untuk bisnis Anda. Oke, nah itu contoh 2 solusi yang bisa Anda dapatkan dengan mengkombinasikan beberapa aplikasi built-in dari sinologi. Nah, secara umumnya user biasanya mencari sinologi untuk 3 solusi ini. Untuk storage, file management, dan juga data protection. Tapi apakah hanya itu yang bisa ditawarkan oleh sinologi? Apa hanya itu kelebihan dari sinologi? Tentu tidak. Sinologi menyediakan produk storage dengan solusi all-in-one yang cost efektif untuk bisnis Anda. Produk dan solusi sinologi sudah banyak diimplementasikan oleh business user di berbagai industri dan di berbagai negara. Nah, di kesempatan ini saya juga mau sharing sedikit tentang real case study dari customer lokal. Pertama, Blibli atau Global Digital Niaga. Mereka menggunakan sinologi NAS untuk surveillance atau NVR di warehouse mereka. Nah, sudah ada sekitar 40 unit sinologi NAS yang diimplementasikan untuk mengelola lebih dari sekitar 500 IP kamera. Untuk perusahaan Tekiro atau Altama Surya Anugrah, mereka berhasil menghemat lebih dari 60% total ruang penyimpanan dan juga ratusan juta biaya lisensi. Nah, ini karena mereka menggunakan sinologi NAS dan Active Backup for Business untuk membackup 170-an Windows PC dan juga 60-an virtual machine VMware menggunakan software aplikasi yang free, no license sama sekali dari sinologi NAS. Lalu untuk Amerta Indah Otsuka, selain menggunakan Active Backup for Business untuk backup server, VM, dan PC, mereka juga menggunakan Synology Drive untuk sinkronisasi dan berbagi file pada saat work from home. Nah, setiap deployment mereka sebenarnya cukup berbeda satu sama lain. Jadi jika Anda tertarik, langsung aja simak case study mereka yang lengkap di website Synology. Nanti slide ini akan saya bagikan ke partisipan yang isi survei di akhir acara. Jadi nanti tinggal klik aja. Langsung dari slide ini juga bisa. Oke, ini adalah sesi terakhir hari ini. Nah, di sini saya akan sharing beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai optimalisasi sinologi NAS.
Pertama, bagaimana memilih produk model yang cocok. Oke, selain storage size yang menentukan banyak drive bay, Anda juga harus memperhatikan computing power yang dibutuhkan, yaitu jenis prosesor dan besar RAM. Nah, computing power ini butuhnya yang kayak gimana? Ini harus disesuaikan dengan berapa banyak concurrent user, tipe file Anda, dan aplikasi apa saja yang mau di-running. Jadi spek dan layanan yang dijalankan harus sesuai agar performa bisa maksimal. Contohnya, semakin banyak file kecil, semakin banyak concurrent user, disarankan untuk memilih produk Synology dengan resource CPU yang lebih tinggi. Apalagi kalau aplikasi yang mau dijalankan cukup memakan resource kayak Virtual Machine Manager, Synology Drive, Mail Plus, atau chat server. Ini apalagi kalau ada kebutuhan enkripsi. Untuk kebutuhan seperti ini, CPU yang saya sarankan minimal sudah harus level Intel Xeon. Nah, kedua, disk drive apa yang cocok untuk NAS? Tidak perlu HDD atau SSD, selalu cek dulu compatibility list kita. Semua model yang ada di situ sudah lewat uji tes dan verifikasi dari tim Synology. Jadi stabilitas dan kompatibilitasnya lebih terjamin. Nah, jika Anda butuhnya besar kapasitas, misalnya untuk backup atau untuk storage surveillance gitu, HDD pastinya lebih cocok. Nah, kalau butuh running layanan yang butuh IOPS tinggi, kayak hosting atau storage untuk virtual machine, atau mungkin untuk file server, nah yang seperti ini disarankan menggunakan SSD. Consumer atau enterprise grade nih. Ini harusnya sangat jelas ya, kalau bagus pasti bagusan enterprise, tapi biasanya karena kendala budget, mau nggak mau pakainya yang consumer. Tapi untuk kebutuhan server, apalagi yang running 24x7, kita sangat-sangat menyarankan minimal Anda sudah harus memiliki disk drive yang didesain khusus untuk workload sistem NAS. Apalagi untuk NAS model Rackmon, minimal harus sudah yang grade enterprise. Jadi selain lebih durable, stabil, warranty juga lebih panjang. Oke, nah untuk memberikan one context support dari Synology, selain produk NAS dan software, kita juga menyediakan produk HDD dari Synology. Dengan integrasi hardware, software, dan juga storage drive, jika Anda butuh bantuan technical support, ada keperluan RMA, dan lainnya, tinggal cari satu vendor aja. Lebih praktis dan pastinya lebih efisien. Nah, Synology HDD ini didesain khusus untuk sistem Synology. Jadi performa enterprise-nya yang stabil dan HDD Synology ini juga didesain khusus untuk running 24x7. Firmware HDD juga bisa diupdate langsung dari DSM. Jadi satu paket sistem Anda selalu bisa up to date. Ketiga, tipe volume apa yang harus saya bikin. Nah, ini tergantung layanan apa yang Anda jalankan di Synology NAS ya. Secara umumnya XT4 performanya akan lebih baik dan tidak perlu spek hardware tinggi-tinggi. Tapi kalau dari saya lebih rekomendasikan BTRFS, apalagi jika Anda mau menjalankan aplikasi seperti Snapshot Application dan Active Backup. Dua package ini hanya bisa diinstal di volume BTRFS ya. Bagaimana cara meningkatkan performa Synology NAS? Gunakan SSD. Ada dua metode yang bisa Anda gunakan. Pertama, mixed volume. Jadi ada dua volume terpisah di dalam satu Synology NAS. Satu volume HDD, satu lagi volume SSD. Nah, skenario ini cocok untuk Synology NAS yang running beberapa layanan dalam waktu bersamaan. Misalnya HDD volume untuk backup, lalu SSD volume untuk storage for virtual machine, kayak gitu. Yang kedua adalah SSD cache. Anda bisa running semua layanan di satu volume, lalu menambahkan SSD caching untuk meningkatkan performa random access. Jadi jika perusahaan Anda punya banyak file yang sering diakses bersama-sama, ini benefit SSD cache-nya akan lebih maksimal lagi. Nah, kapan cocoknya pakai SSD cache? SSD cache ini lebih terasa benefitnya pada layanan yang banyak akses ke random block file kecil. Contohnya kayak file server dengan user yang banyak, virtualisasi, database, dan lainnya. Nah, kalau NAS digunakan untuk akses file sequential, kayak recording surveillance gitu, atau video streaming, benefit caching-nya jadi kurang bisa dimaksimalkan. Berapa sih kira-kira benefit yang bisa dirasakan dengan SSD cache? Ini cukup variabel ya, karena tergantung layanan apa saja yang dijalankan dan berapa hot data yang ada. Tapi berdasarkan hasil uji tes di lab Synology sendiri,
Untuk workload rotating dan restoring snapshot, dengan SSD cache waktu yang diperlukan lebih cepat 3 kali lipat dibanding tanpa SSD cache sama sekali. Nah, untuk SSD, Synology juga sudah memiliki produk ini sendiri, SAT5200 untuk 2,5 inci SATA SSD dan SNV untuk SSD M.2 NVMe. Nah, dua model ini sama-sama kelas enterprise, cocok digunakan untuk kebutuhan IOPS yang tinggi ataupun SSD cache untuk sistem Synology Anda. Nah, produk storage drive dari Synology, baik HDD ataupun SSD, sekarang sudah tersedia di market Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir yang juga nggak kalah sering ditanyakan. Bagaimana cara meningkatkan keamanan Synology NAS? Nah, untuk ini ada 4 bagian yang bisa Anda atur dari sistem, data, network, dan juga user account. Nah, untuk sistem, pastikan DSM Anda selalu up to date. Nyalakan notifikasi jika jadi Anda selalu tahu status sistem tanpa login ke DSM. Lalu pakai UPS untuk menghindari isu kayak gangguan listrik gitu. Dan juga install antivirus untuk bantu scan sistem secara regularly. Nah, untuk data, pastikan Anda membangun volume dengan RAID, biar ada redundancy-nya. Lalu schedule smart testing untuk cek status kesehatan hard drive secara berkala. Ini bisa juga enable data checksum, jadi kalau sistem nemu file yang korup, dia bisa self-healing sendiri. Dan yang pasti, biar lebih aman lagi, backup data Anda. Nah, kalau ngomongin backup, tinggal gunakan aja salah satu solusi backup yang barusan saya bahas. Kemudian untuk network, kalau bisa gunakan VPN. Tapi kalau memang ada kebutuhan untuk buka port, kita sarankan hanya open public port yang hanya untuk service tertentu yang dibutuhkan. Dan untuk port management, kayak port masuk ke DSM, paling bagus di customize. Jadi jangan pakai port default, biar hacker nggak gampang tebaknya. Lalu enable juga auto block login. Jadi kalau ada orang yang coba login misalnya lebih dari 5 kali lalu gagal terus, nanti IP address-nya ini akan diblok secara otomatis, jadi mereka nggak bisa login lagi. Lalu bisa juga enable koneksi HTTPS, firewall, dan DOS protection untuk agar lebih aman lagi. Untuk user account, sangat disarankan untuk IT admin tidak menggunakan akun admin default. Karena biasanya akun admin inilah yang menjadi sasaran utama yang akan diserang hacker dulu. Jadi disable admin account yang default, lalu bikin akun admin customize sendiri. Ya, dan biar lebih aman lagi, gunakan two-factor authentication login. Jadi sebelum login ke NAS, user akan diminta untuk verifikasi dari perangkat lain dulu. Apalagi untuk akun admin ya, ini sangat-sangat disarankan. Password user juga bisa disetting rule-nya ya. Jadi semakin susah passwordnya, pastinya makin susah juga untuk dihack. Oke, nah ini karena ada banyak banget ya stepnya, jadi lebih praktis lagi kita sebenarnya menyediakan package untuk membantu Anda dalam hal ini. Tinggal download aja dan install Security Advisor di Packet Center. Dan aplikasi ini akan memandu Anda satu persatu tiap bagian yang barusan saya omongin. Di sini Anda juga bisa download checklist security yang disediakan Synology. Nah, untuk informasi yang lebih detail dan demo lebih lanjut perihal security ini, langsung aja ditonton video tutorial kita di YouTube. Oke, nah sekian untuk sesi hari ini. Kalau Anda ingin explore lebih lanjut DSM atau OS dari Synology, feel free untuk langsung dicoba live demo kita di official website Synology. Oke, saya berharap informasi yang saya share barusan bisa berguna untuk bisnis Anda. Saya Clara dari Synology. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Ibu Jovita. Halo, ya, kembali lagi bersama saya Jovita. Ini saya lihat di chat box-nya kayaknya pada bilang videonya masih di step 5 ya? Tapi suaranya kedengaran ya? Masih di step 5, tapi kayaknya audio normal. Iya. Jadi tadi sepertinya sebenarnya udah di closing sama Ibu Clara. Jadi habis step 5 ini sebenarnya masuk ke slide thank you. Iya. Iya, baik. Nah, terima kasih
untuk Ibu Clara, untuk sesi mengenai solusi all-in-one-nya nih yang pasti berguna untuk pengguna bisnis yang dapat memberikan insight baru nih untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan lainnya nih, silakan untuk menuliskan di kolom chat box dengan template nama, email, dan pertanyaannya. Tim kami tadi udah mengumpulkan semua pertanyaan sih, tapi kalau misalnya masih ada yang mau tanya, boleh ditinggalkan sekali lagi. Nah, iya memang benar masih di step 5, iya. Masih nyangkut. Nah, sebelum masuk ke sesi selanjutnya nih, kita akan break dulu ya untuk menonton kisah sukses dari kantor yang telah menggunakan sinologi. Namun diingatkan lagi, acara ini belum berakhir, jadi jangan lupa untuk kembali dan mengikuti sesi selanjutnya, karena di akhir acara nih akan ada game menarik dan pastinya yang ditunggu-tunggu, Lucky Draw Survey dengan hadiah yaitu 1 sinologi NAS. Ya, sesi kami akan dimulai 2 menit dari sekarang ya. Nah, mari kita tonton dulu video berikut. TTT is a leading company in interior design and decoration in Vietnam. Since 1992, when the company was founded, we have been completing more than 5,000 projects in interior design and decoration. From the very beginning, TTT understood that the company needs a backbone IT management solution system to ensure that we can have an efficient administration and operation for our business. We used to use Windows file server combination and have a hard time managing such a big amount of growing data. Then we look for a private cloud solution with support a quick data restore and easy file sharing. And that's why we choose Synology as our partner. Synology high availability plus the support automatic failover. It ensures our colleagues can access the data and service with minimal downtime. Even the store virtual machines are available in case. Ya. Untuk videonya apakah masih ada problem? Sepertinya saya melihat ada di chat box tadi video blank. Tapi ada Bapak video lancar. Iya, sepertinya rata-rata semua bilang lancar jaya, siap, mantap. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Ini break sejenak untuk 2 menit. Jadi jangan lupa untuk kembali. Dan kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu Q&A, game, dan survei. Ya, saya play lagi ya. Diulang aja katanya. Oke, ya udah berarti breaknya saya perpanjang jadi 4 menit lagi ya. Saya ulang lagi videonya. TTT is a leading company in interior design and decoration in Vietnam. Since 1992, when the company was founded, we have been completing more than 5,000 projects in interior design and decoration. From the very beginning, TTT understood that the company needs a backbone IT management solution system to ensure that we can have an efficient administration and operation for our business. We used to use Windows file server combination and have a hard time managing such a big amount of growing data. Then we look for a private cloud solution with support a quick data restore and easy file sharing. And that's why we choose Synology as our partner. Synology high availability plus the support automatic failover. It ensures our colleagues can access the data and service with minimal downtime. Even the store virtual machines are available in case of disaster. Its intuitive user interface also ensures easy setup and maintenance. We also use snapshot replication to rotate cell folder and iSCSI run on the NAS. Compared to our old solution, the backup is much faster and consumes less storage capacity. We can also restore the file to the previous version in seconds. Before using Drive, sharing large design file with external clients and partners was troublesome. With Drive, we can share files easily and securely via share filing. With Drive, we have our own secure private cloud, which help us save $68,000 per year of the cloud subscription fee. Synology NAS is the best alternative for traditional file server and public cloud storage. We have been using Synology Desktop NAS for 10 years and are happy with its performance and reliability, which make for a perfect disaster recovery plan.
Iya. Kembali lagi bersama saya. Kita tadi udah selesai break 2 menitnya ya. Apakah udah kembali semuanya? Iya, di chat box-nya masih tenang sepertinya. Aman ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, kembali lagi bersama saya Jovita. Jadi mungkin yang tadi tidak ada terlihat videonya, saya coba jelaskan sedikit lagi lah tentang videonya nih. Jadi sedikit tentang kisah sukses ini, mereka ini adalah perusahaan di Vietnam. Perusahaan ini bekerja sebagai desain arsitektur. Nah, pastinya kan, diperpanjang jadi 4 menit. Iya, sepertinya sudah terlewat Pak Prasetya. Iya, saya lanjut ya. Jadi untuk perusahaan arsitektur ini pastinya semua orang tahu dong, file-file arsitektur ini desainnya pasti besar-besar. Nah, dulu ini mereka dulu sebelum menggunakan Synology ini mereka menggunakan Google Cloud untuk penyimpanannya. Tapi karena masalah file yang bertambah terus, biaya yang lisensi yang juga pastinya bertambah, akhirnya mereka mencoba mencari alternatif lain untuk menggunakan Synology. Akhirnya mereka habis memilih menggunakan Synology nih. Akhirnya habis mereka menggunakan Synology ini yang merupakan one time cost saja, mereka bisa menghemat hingga akhirnya mencapai $68.000. Nah, $68.000 ini mungkin masih ada masih nggak kebayang ya berapa. Kalau dirupiahkan nih hampir 1 miliar nih. Coba bayangkan berapa banyak biaya yang bisa dihemat nih sama perusahaan Bapak dan Ibu sekalian dengan solusi all-in-one-nya Synology. Ya, saya yakin pasti semuanya udah balik ya. Iya benar Pak Imam, ini sekarang lagi suara saya saja. Iya, pasti semuanya udah balik dari break ya. Jadi kita lanjutin ke sesi Q&A selanjutnya dengan Ibu Clara. Masih ada videonya? Iya, sebentar lagi videonya akan menghilang. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Ibu Clara. Oh ya. Oke, kembali lagi ke saya. Ini harusnya screen-nya kelihatan ya, nggak nyangkut lagi ya. Oke. Nah, ini kita pakai Synology Office untuk slide. Nah, ini sekalian demo ya. Jadi ini kita bisa lihat. Jadi sebenarnya Jovita di sini juga sedang kolaborasi dengan saya. Jadi dia bisa masukin pertanyaan ke dalam sini secara bersamaan gitu. Oke, kita udah pilih beberapa pertanyaan yang cukup berpotensi untuk kita bahas di live Q&A ini. Kita langsung aja mulai di pertanyaan pertama. Apakah NAS Synology bisa digunakan untuk DRC? Jika bisa, solusi apa dari NAS Synology yang dapat digunakan untuk DRC? Dari Ibu Cynthia. Oke, seperti yang saya bahas barusan, Ibu bisa menggunakan snapshot application. Jadi dengan snapshot application, Ibu bisa mengambil snapshot untuk share folder ataupun iSCSI dari satu Synology NAS, kemudian direplikasikan ke offsite Synology NAS gunanya untuk disaster recovery. Dan di mana saat kalau misalnya NAS utama Anda, NAS lokal Ibu ada masalah, itu nanti bisa langsung diakses ke offsite NAS. Nah, di situ tinggal di file over. Jadi semua data yang direplikasikan dari NAS lokal ke NAS offsite bisa diakses langsung dari NAS offsite untuk sementara, untuk DRC. Seperti itu. Nah, setelah kalau misalnya NAS lokalnya sudah benar lagi, itu tinggal di-reprotect aja, disync kembalikan ke NAS lokal dari NAS offsite. Oke. Semoga ini bisa membantu untuk menjawab pertanyaan Ibu Cynthia ya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Di musim pandemi saat ini, fitur baru atau fitur unggulan apa saja yang dimiliki Synology? Nah, ini yang saya bahas dari tadi ya, dari Synology Office, Synology Drive, Synology Chat, Active Backup, Snapshot Application, itu semua bisa dikombinasikan, Pak. Iya, tapi biasanya sih kalau untuk work from home, karena emang kebutuhannya lebih ke akses file dengan mudah dari berbagai macam perangkat, di sini Anda bisa menggunakan Synology Drive untuk membangun semacam private cloud sendiri gitu. Nah, staf Anda juga bisa berkolaborasi secara online menggunakan Synology Office. Jadi benar-benar bisa dibilang dengan cara private cloud ini bisa membantu staf untuk bekerja lebih efisien dalam masa pandemi ini. Kan banyak yang work from home gitu. Jadi bukan pakai public cloud, tapi pakai private cloud. Kenapa? Karena lebih privacy. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah kita bisa backup data berbeda jaringan? Tidak dapat satu jaringan lokal. Tidak dapat satu jaringan lokal. Oke, ini bisa.
Satu dengan cara open port untuk backup ke Synology NAS, remote atau third party cloud storage. Yang kedua, untuk beberapa aplikasi, sebenarnya Bapak tinggal masukin Quick Connect ID. Nah, Quick Connect ID itu semacam ID yang bisa Bapak registrasikan menggunakan Synology account secara gratis. Jadi nanti cara mengaksesnya itu dia menggunakan melewati relay server dari Synology. Jadi selain open port, Quick Connect ID juga bisa dijadikan salah satu alternatif. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah jumlah user yang tadi disebutkan bisa login secara bersamaan konkuren? Ya, ini tergantung pada tipe NAS-nya, lebih ke hardware spec ya. Jadi misalnya kayak DS920 Plus, paling banyak bisa sampai 2000 user akses bersamaan. Ini udah kita tes, tapi karena biasanya Synology NAS ini digunakan bukan untuk satu solusi saja, biasanya digunakan untuk menjalankan beberapa service sekaligus. Jadi kita sangat menyarankan untuk memberikan sedikit buffer. Misalnya kalau ditulis dari datasheet kita 2000, tapi mau jalanin 2 solusi. Nah, ini kalau paling bagus dihitung dari 50%-nya, seperti itu. Jadi kayak DS920 Plus, dia 4 bay, model desktop maksimal bisa 1000 konkuren digunakan bersama solusi lain. Nah, kayak gitu. Untuk detail jumlah konkuren user atau konkuren connection untuk tiap model, itu bisa dicek langsung di official website kita atau di datasheet setiap produk masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada cara lain untuk akses Quick Synology dari luar jaringan selain akses melalui Quick Connect? Oke, ya ini bisa Bapak akses melalui open port koneksi remote. Kita ada satu artikel khusus untuk menjelaskan port-port apa saja yang digunakan oleh Synology Service. Nah, selain Quick Connect, sebenarnya Bapak juga bisa mengakses Synology NAS lewat DNS, lewat open port dan menggunakan koneksi di DNS untuk masuk ke Synology NAS Bapak. Di sini kita juga ada satu artikel juga bagaimana mengakses Synology NAS dari remote. Nanti saya akan masukin juga ke sini. Nah, ini nanti Q&A-nya juga akan kita share ya ke partisipan. Ya, jadi nanti kita bakal masukin lagi hub artikel satu lagi yang itu. Sorry ya, nanti ada satu lagi di sini bagaimana cara mengakses NAS dari lewat internet. Kita ada satu artikel khusus untuk itu. Oke, pertanyaan terakhir adalah apakah dari Synology ada fitur untuk auto backup atau sync data dari user secara otomatis? Jadi apabila ada crash pada salah satu device user, kita bisa lakukan restore data yang ada sebelumnya. Oke, nah ini untuk PC, misalnya untuk PC, Bapak bisa gunakan Synology Drive. Jadi dengan Synology Drive, data di backup secara real time atau secara per schedule. Nah, setiap satu folder atau file, halo? Oh, dia loading ya. Bentar ya. Enggak apa-apa, di ini kok. Jadi untuk lewat Synology Drive, Bapak bisa memiliki versioning untuk setiap file dan folder maksimum 32 versi. Jadi kalau misalnya benar-benar terenkripsi atau rusak atau apapun itu, Bapak tinggal rollback, restore ke versi-versi yang sudah tersedia. Nah, kalau settingnya 32, berarti Bapak punya 32 versi untuk dipilih. Gitu, jadi disesuaikan saja. Nah, ini Synology Drive bisa digunakan untuk membantu dalam pertanyaan Bapak ini. Oke, ini masih loading ya. Oke, nah itu pertanyaan terakhir dari saya. Kebetulan dia masih loading, tapi itu kebetulan juga pertanyaan terakhir dari untuk live demo untuk live Q&A kali ini. Jadi terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Jovita. Ya, mungkin saya ulangi lagi nih share screen-nya bentar ya. Ya, sepertinya ada kendala di koneksi nih. Coba kami dari tim coba perbaiki dulu ya, karena sepertinya bandwidth-nya agak kurang balance. Ya. Dimohon kesediaannya untuk menunggu sebentar ya, karena sesi selanjutnya nih sesi yang sangat asik, yaitu sesi game dan pastinya sesi survei. Nah, untuk sesi game jelas kita nggak boleh ada loading nih soalnya. Jadi saya coba minta tim saya untuk memperbaiki technical issue ini. Ya, mohon tunggu sebentar ya Bapak dan Ibunya. Mohon kesediaannya untuk menunggu.
Oke, jadi sembari Ibu Clara dan tim sedang mencoba memperbaiki, ya saya coba masuk ke penjelasan untuk gamenya lah secara singkat. Jadi tadi kita berterima kasih lagi untuk Ibu Clara untuk sesi Q&A-nya nih. Nah, bagi pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab, nggak apa-apa, karena ternyata karena sebenarnya semua pertanyaan Bapak dan Ibu sudah kami kumpulkan semua, dan mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum yang pertanyaannya kurang terjawab nih, atau pingin tanya lagi nih, boleh nanti ditanyakan di survei yang akan kami bagikan di akhir acara. Jadi jangan lupa untuk tetap stay hingga penghujung acara, karena akan ada survei link di mana bukan cuma Bapak dan Ibu aja yang bisa tinggalin pertanyaan, tetapi dengan mengisi survei ini kita juga akan mengirimkan PPT Ibu Clara yang tadi waktu sesi webinar. Iya. Oke. Apakah ini gambarnya sudah terloading, Bapak dan Ibu sekalian? Sudah, iya. Terima kasih atas balasannya yang cepat sekali. Oke, jadi saya coba ulangi lagi. Jadi jangan lupa untuk stay tune karena habis ini kita ada sesi game dan juga akan ada sesi survei, di mana kalau mengikuti sesi game, pemenangnya kita akan memilih 5 pemenang untuk mendapatkan voucher OVO 100.000, dan untuk survei kita dengan mengisi, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kesempatan untuk ikutan Lucky Draw Sinologinas DS220 Plus, dan juga kita akan mengirimkan PPT untuk yang mengisi survei ini. Oke, sudah pemanasan game ya. Baiklah, sekarang kita akan memasuki sesi game yang ditunggu-tunggu. Oke, gamenya adalah temanya yaitu cepat, tepat, dan menang, CTM. Oke, gimana sih cara mainnya? Jadi pertama-tama diingatkan dulu untuk menggunakan email Anda untuk nama kuisnya. Nah, kalau misalnya pakai nama email nih, kalau misalnya Bapak dan Ibu menang, kita bisa menghubungi dengan cepat. Jadi kan kalau pakai nama kan mungkin ada nama yang sama-sama gitu kan. Oke. Jadi lalu ada pertanyaannya, ada 8 pilihan ganda dan Bapak dan Ibu harus menjawab secepat dan setepat mungkin. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan memilih 5 pemenang dengan nilai tertinggi untuk mendapatkan saldo OVO 100.000. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang udah berkonsentrasi nih, ayo refresh lagi ingatan Anda biar bisa menang. Nah, caranya gimana? Dengan memasuki joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Tolong dibuka quizisnya. Iya. Joinmyquiz.com. Lalu jangan lupa untuk memasuki join kodenya adalah 457928. Bulan Ramadan jangan pakai cheat ya. Iya, itu sudah diingatkan oleh Pak Ahmad. Kita di bulan Ramadan kita mainnya secara fair. Oke, saya lihat udah banyak sekali yang masuk. Tapi ternyata masih ada yang pakai nama ya. Tolong pakai nama email. Mungkin yang udah masuk tapi pakai nama mungkin boleh diganti nama email ya. Soalnya kalau nggak pakai nama email nih, kita bingung kalau misalnya Bapak Ibu pemenangnya kita hubunginnya lewat mana, kan nggak mungkin kita kasihnya pakai nama aja. Iya, kita tunggu 5 menit untuk semua masuk. Join kodenya, tolong di paling atas ya. Ya, join kodenya, saya pin juga di chat box 457928. Email saya tidak muat. Untuk email yang mungkin terlalu panjang, boleh langsung namanya aja, terus belakangnya kasih @ aja, nggak apa-apa. Mungkin @gmail, atau mungkin kalau @gmail boleh @g, kalau @yahoo boleh @y, gitu. Atau mungkin kalau memang terlalu panjang, nggak apa-apa namanya aja. Nanti kalau menang, kita bisa menghubungi kita dengan cara screenshot. Caranya bisa diulang. Caranya untuk masuk yaitu masuk ke joinmyquiz.com, lalu nanti ada disuruh masukin kodenya. Kodenya ini ya, joinmyquiz.com. Lalu untuk kodenya yaitu tertera di layar Anda 457928. Saya ulangi lagi 457928. Apa app-nya? Oh, tidak perlu app, Ibu Dewi. Langsung masuk ke joinmyquiz.com, lalu masukin
Kodenya 457928. Ya, kami tunggu hingga jam 3.25. 457926, masukkan nama email, kodenya. Email, pakai nama email. Oke, kita tunggu ya hingga semuanya. Kita tunggu 2 menit lagi deh. Ayo yang mau ikutan. Bagi yang mungkin emailnya kepanjangan, akhirnya pakai nama aja, ya nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau misalnya menang nih, bisa di screenshot, terus tinggal hubungi ke kita, atau kita yang screenshot, nanti kita tanya, kita cari lewat attendee list, juga bisa. Iya, tinggal 1 menit nih. Ayo. Pertanyaannya gampang kok. Masa mau sih kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 100.000 saldo OVO? Ini lumayan loh, bisa beli apa ya? Bisa beli buat makanan buka puasa mungkin. Iya. Ya, tinggal 1 menit lagi. Iya, tadi seperti yang Ibu Clara bilang, kalau ikutin webinar dari awal hingga akhir terus sangat berkonsentrasi, fokus, pasti bisa menjawab. Sinologinya yang penting. Iya, Bapak Evans, sinologinya kalau untuk lucky draw sinologi mungkin harus tunggu agak belakang ya, Pak, karena ada survei. Tapi lumayan 100.000 bisa buat buka puasa. Bisa beli sinologi nggak Bu 1 unit? Mungkin 100.000 mungkin harus ditabung dulu ya Pak ya. Mungkin boleh setiap hari tabung 100.000 lumayan lah, 1 bulan harusnya bisa. Kalau promo Ramadan ini mohon stay tune karena kami kemungkinan akan ada promo Ramadan ya. Mungkin harus stay tune dulu ya. Nanti kalau ada promo Ramadan kita pasti akan menghubungi lagi. Kejar diskon sinologi 100K. Oh, keren namanya keren. Oke, udah 1 menit selesai. Kita tutup ya, kita start. Kita start dalam hitungan 5 aja deh, biar semuanya jangan grogi semuanya, santai aja nggak apa. 5. Oke, udah mau mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, start. Oh, tiba-tiba muncul. Oke. Iya, silakan menjawab. Cepet sekali. Tangannya gercep. Iya, boleh refresh lagi pertanyaannya. Ini cepet sekali ya. Juara satunya tergantikan, iya, dikejar lagi oleh Bapak Ringga PH. Iya, cepet sekali ya ternyata. Mungkin Ibu Clara boleh dicek ya kalau misalnya ada yang udah selesai, mungkin bisa ditutup nanti ya. Ya, kita show only top 5 ya. Ternyata belum selesai, semua orang masih gercep nih. Gila, cepet banget. Ini pasti yang hari itu, yang tadi sangat berkonsentrasi ya. Iya, ini langsung ada 5, langsung di screenshot nih. Oke. Belum. Udah ada 8 pertanyaan, ya, kurang lagi. Ya, udah mau di screenshot nih. Ya, kurang satu lagi. Iya, udah. Tolong di screenshot Ibu Clara. Oke. Boleh di end Ibu Clara ya untuk itunya. Ya, 5 pemenang sudah terpilih. Iya, mungkin semuanya sudah boleh kembali ke layar. Kembali lagi ke layar. Atau terlalu asik main game ya? Sepertinya tadi cepet banget ya jawabannya. Untuk pemenang nih dari pertama Pak Naufal, Haditya Atmo, Ibnu Dimar, Juliansyah, Indah. Ya semuanya apakah ada di dalam chatroom ini? Untuk Pak Ibnu Dimar ya boleh minta emailnya Pak. Kalau nggak ada emailnya mungkin kita jadi bingung nih hubunginnya untuk dapat saldo 100.000. Boleh Pak Ibnu Dimar? Pak Ibnu Dimar Jaya Mahendra. Sepertinya belum balik ya. Sepertinya terlalu asik main game kayaknya.
Pak Ibnu. Ya, karena ini kita memang cepet-cepetan, nanti Pak Ibnu boleh hubungin saya lagi ya, Pak. Iya. Oke, jadi selamat kepada 5 pemenang ini yang paling cepat dan paling tepat. Dan mereka ini pemenangnya berhak mendapatkan saldo OVO Rp100.000. Kami akan menghubungi langsung lewat email, jadi jangan lupa cek emailnya dan membalas. Kalau lupa membalas, nanti saldo OVO-nya hangus loh. Oke, bagi yang belum menang nih, jangan berkecil hati. Mungkin hokinya bukan di saldo OVO, hokinya mungkin yang di satunya ya, Sinologi NAS ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke Lucky Draw Grand Prize kita dengan mengisi survei dan Anda berkesempatan memenangkan DS220 Plus. Oke. Dan juga kalau mengisi survei kita akan mengirimkan PPT-nya untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, gimana sih cara join surveinya? Oke, cara join surveinya ini. Kan kalau lihat di layar nih di atasnya ada klik di sini. Untuk mengisi survei boleh klik di sini. Nah, boleh tolong next. Oke, untuk survei Lucky Draw-nya, nah peraturannya adalah mengisi dan menyelesaikan survei. Terus periode Lucky Draw-nya hingga hari Kamis tanggal 22 April. Dan jangan lupa juga untuk like dan follow Facebook page-nya kami karena kami akan menginfokan pemenangnya lewat Facebook dan email. Dan reward-nya adalah satu pemenang dapat mendapatkan Sinologi NAS DS220 Plus. Jadi tunggu apa lagi nih? Silakan isi surveinya dan coba peruntungan Anda untuk mendapatkan grand prize-nya. Dan juga yang mengisi survei kita akan mengirimkan PPT-nya langsung. Jangan lupa scan barcode-nya atau mengirim atau dengan mengklik link ini. Sebentar ya, saya taruhkan di chat box. Nanti linknya juga akan saya kirimkan melalui email ya. Oke, sepertinya semuanya udah ya. Untuk yang mungkin masih memilih belum mendapatkan linknya, nanti kami akan mengirimkan lewat email juga. Jadi stay tune juga. Oke, baiklah, sampailah kita di penghujung acara hari ini. Terima kasih ya Bapak dan Ibu untuk yang telah aktif mengikuti acara dari awal hingga akhir. Nah, materi webinar untuk recordingnya nanti akan kita kirimkan ke email. Nah, kalau misalnya untuk PPT-nya yang super cantik yang sudah dibuat oleh Ibu Clara ini, nanti kita akan kirimkan apabila Bapak dan Ibu mengisi survei. Nah, dengan mengisi survei juga dapat mengikuti Lucky Draw-nya. Oke, dengan ini maka berakhir sudah acara webinar hari ini, Optimizing Data Management with All-in-One Solution. Bagi yang masih punya pertanyaan nih, Anda juga bisa meninggalkan di kolom survei dan Ibu Clara nanti akan menghubungi Anda secara langsung. Jadi kami ingatkan lagi, email di surveinya tolong dimasukin email yang aktif ya. Kalau enggak, nanti kita bingung. Emailnya tidak ada jawabannya. Oke. Jadi saya Jovita dan segenap tim Sinologi pamit undur diri. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Ya, selamat siang semuanya dan selamat berbuka puasa kira-kira 3 jam lagi ya berarti. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Webinar akan kami tutup 5 menit lagi di jam 4.35. Oke, terima kasih semuanya.